Yo, kembali lagi bersama kami Bajul Bol Podcast. Ini sekarang rekaman jauh-jauhan ini. Rekaman jauh-jauhan. Ada yang satu di pulau seberang, ada yang satu di sama-sama pulaunya gitu. Tapi nggak masalah, soalnya kita masih ngomongin hal yang sama kan? Iya nggak Mas? Bener ya? Betul, betul. Iya. Benar. Kita sekarang kedatangan kedatangan Mas Putra sama Mas Budi. Ya. Gimana kabarnya Mas? Baik, alhamdulillah. Gimana, Mas Bajolbol? Baik, baik, baik. Selalu kan ya. Selalu baik. Selalu Alhamdulillah baik. sehat. Selalu baik. Mas Budi sehat ya di sana ya. Alhamdulillah Iya. sehat. Oke, kita nggak mau ngomongin ini ya, apa tentang virus-virus corona, udah capek lah gitu. Biarin biarin lah orang-orang yang lain Udah jenuh. ngomongin. Dia udah, kita butuh sesuatu yang mungkin bisa merefresh pikiran kita gitu. Gitu sih. Salah satunya adalah ngomongin sepak bola yang sebenarnya kita ngomongin ini juga nggak bikin refresh juga sih sebenarnya. Malah bikin puyeng sebenarnya. Iya kan. Ini Mas, nanti ujung-ujungnya kita ngomongin ini kok. Balik ke Liga Indonesia, balik ke liga kita sendiri. Tapi Hmm. selama ada pandemik ini ada beberapa liga di dunia yang masih main ya. Salah satunya adalah apa? Belarusia. Terus waktu itu Tajikistan juga Masih ada. masih ada karena tinggal Hmm. beberapa pertandingan gitu. Tapi sekarang udah selesai. Lalu ada apa ini? Kemarin aku lihat bulan April, akhir April kemarin ini Liga Taiwan juga udah mulai. Liga Taiwan yang eh, timnya yang bermain di liga itu cuma 8 kalau nggak salah. 8 tim. Jadi mudah untuk mengatur mungkin ya. Terus terakhir kemarin Hmm. tanggal 8 ya, hari Jumat kemarin, Liga Korea itu resmi dimulai dengan beberapa protokol tertentu. Nah, sebelum kita ngomongin protokol tertentu nih yang di Liga Korea ya bisa jadi patokan, gimana menurut Mas Putra sama Mas Budi tentang adanya sepak bola di kondisi seperti ini gitu? Mas Budi dulu deh. Ya, Oke. monggo. Yang jauh Ah, dulu. oke. Soal sepak bola di tengah kondisi pandemik seperti ini sih sebetulnya dilematis ya. Dalam artian kita sebagai manusia itu pasti butuh hiburan. Dan sepak bola itu salah satu hiburan buat kita gitu yang memang suka sepak bola. Hanya saja dengan adanya sepak bola, terlepas dari segala macam protokol yang ada, mulai dari pengecekan kondisi kesehatan pemain, kemudian aturan-aturan yang sangat banyak itu tadi, ya akan memberi resiko tersendiri sih buat pemainnya itu gitu. Mereka kan juga manusia seperti kita gitu, penonton maupun yang lain. Jadi ya mereka tetap punya potensi entah menyebarkan virusnya atau justru terpapar virusnya begitu. Jadi ya kalau dibilang seneng ada sepak bola seneng, tapi di sisi lain kita juga khawatir soal keselamatannya pemain itu tadi. Begitu juga dengan ofisial yang ada di lapangan. Iya. Mas Putra gimana? Ya kalau dari saya sih sebenarnya ngelihatnya lebih ke arah ada dua hal sih sebenarnya nggak jauh beda dari omongan Mas Budi tadi. Jadi fokusnya kan akan ke kesehatan dan juga ekonomi ya. Mm-mm. Dari sisi kesehatan ya impactnya adalah kesehatan si pemain sebenarnya yang paling terkena dampak menurut saya sih kalau misalnya membuka stadion untuk penonton itu kayaknya langkah yang nggak mungkin sih apa ya itu sangat nggak mungkin lah tapi kalau misalnya membuka menjalani pertandingan lagi masih sangat mungkin tapi impactnya ke kesehatan pemain rasanya sih kalau misalnya tetap mau ada pun itu harus ada kayak semacam ya kayak amandemen lah jadi kayak ada perjanjian antar pemain dan klub gitu misalnya apakah dia mau ikut atau enggak gitu apakah dia mau putus kontrak atau enggak itu dibolehkan lah di tengah kondisi pandemi saat ini karena itu kan sebenarnya pilihan ya Yeah. kita nggak bisa memaksakan orang untuk mau ambil gajinya gitu dengan bermain kan dia dapat gaji Iya, gitu iya. kalau misalnya nggak bermain ya Betul. itu pilihan dia gitu nah itu lebih ke arah sana sih kalau dari sisi ekonomi sendiri ya mungkin
di satu sisi saya ngelihatnya ada atau nggak ada pertandingan itu impact-nya lebih ke arah dari sisi klub dan juga si pemain gitu. Kalau misalnya pemain seperti yang tadi dibilang, kalau ada pertandingan dia ada gaji, punya uang. Kalau misalnya klub sendiri ada pertandingannya, broadcast-nya ada. Nah, dari broadcast-nya itulah uangnya ada. Anggaplah misalnya ada sponsor kan pasti nama liganya ada sponsornya lah ya, kayak kita gitu, Liga Shopee gitu. Kalau nggak ada pertandingan ya si sponsor nggak akan bayar dong kan gitu kan. Nah kalau ada pertandingannya, mau nggak ada penontonnya, sponsor pasti bayar. Nah klub pun akan ada uangnya lah gitu, akan ada uangnya yang bisa menggerakkan ekonomi mereka gitu. Cuman kalau misalnya tiba-tiba tidak ada pun pertandingan gitu ya, itu impact-nya juga lebih parah sih menurut saya ke klubnya, karena artinya vakum kan, nggak ada pertandingan, potensi pemutusan kontrak pemain juga sangat mungkin terjadi ya, karena beberapa kali yang ada virtual meeting itu tadi juga hasilnya juga sebenarnya merugikan ke kontrak pemain sebenarnya kan, dia bisa diputus semena-mena dan lain halnya gitu. Potensi untuk prestasi dari klub ke pemain dan ada dari pemain ke klub itu justru lebih banyak, dan impact-nya sebenarnya duit klub gede banget menurut saya sih. Ya itu aja sih paling dari sisi saya. Ya, jadi Itu bukan pilihan gitu. pilihan ya. Jadi bukan sekedar ini ya, sekedar ngomongin kesehatan pemain ofisial, jadi juga ngomongin tentang ekonomi pemain juga, karena kita nanti bisa ngomongin tentang gaji pemain. Kan turunannya sampai sana sih. Satu tim ini kan bukan cuma pemain ya, ada ofisial, ada yang lain-lain lah. Itu kan juga mereka juga apa ya, dalam tanda kutip kontrak masih kebanyakan akhir tahun lah, kalau misalkan di Indonesia ya akhir tahun itu mau digimanakan kan, nggak mungkin diputus tiba-tiba gitu. Jadi dengan adanya apa ya, yang kita berkaca di Liga Korea dan liga-liga lain, mungkin sama lah, itu tidak ingin memutus, daripada mutus mending jalan aja. Tapi ya itu resikonya. Nah kalau ngomong resiko itu pasti ada. Cuman kalau itu tadi yang tadi Mas Ganta sendiri bilang terkait apa sih namanya, Liga Eropa mikirin sampai ekonominya gitu ya. Nah Liga Eropa lebih canggih lagi gitu. Mereka udah bisa menghitung ekonomi turunannya itu sampai seberapa sih gitu. Makanya mereka berani untuk ngejalanin. Lain cerita dengan kita gitu. Kita meskipun mungkin istilahnya masih asal-asalan, tapi kalau dihitung benar pasti ekonomi turunannya sebenarnya banyak banget gitu loh. Itu yang harus sebenarnya dipikirkan, dan menurut saya di situ nggak ada sih. Gimana kalau menurut Mas Budi? Iya, memang ya itu tadi adanya pandemi ini jelas ngefeknya yang paling besar justru di sisi ekonomi sih, terlepas dari kesehatan ya. Karena dampaknya ke klub ya seperti sekarang gitu, nggak ada pertandingan, tentu ada banyak urusan, ada banyak sekali urusan dari klub itu sendiri, baik itu gaji pemain, staf ofisial, bahkan direksinya sendiri, belum lagi urusan dengan sponsor dan lain-lain. Sementara dengan sponsor kan sudah ada kontraknya, ada nilainya, kesepakatan apa yang harus dijalani untuk promosi dari sponsor itu tadi. Jadi memang impact-nya itu menyeluruh gitu, dari sisi finansial memang ini sangat memberatkan. Makanya ketika kemarin kayak Liga Belarusia itu dijalankan di tengah kondisi situasi seperti ini, banyak banget sempat baca sedikit, banyak banget negara-negara yang mau beli hak siarnya. Tumben-tumbenan ini Liga Belarusia diminati sama orang dari kawasan lain gitu. Biasanya kan mungkin dari hanya lokal Eropa Timur seperti itu. Ketika ada liga-liga lain stop dan Liga Belarusia jalan, banyak yang mau beli hak siarnya. Begitu juga dengan Korea kemarin, ketika Korea mulai lagi kompetisinya, walaupun setelah jalan itu juga ada lagi berita bahwa di sana ada sebaran virus corona lagi, hak siar dari K-League ini juga naik gitu, karena banyak sekali negara-negara bahkan sampai di Amerika, aku lupa negaranya, di kawasan Amerika sama Eropa berani ngambil gitu. Itu tadi bukti bahwa sebetulnya kita manusia itu butuh hiburan gitu. Selama berapa bulan ini ya, sekitar hampir 2 bulan tanpa ada pertandingan.
Makanya 2 bulan tanpa pertandingan sepak bola itu sebenarnya buat penggila sepak bola itu menjemukan gitu, bosen banget gitu. Kalau misalkan pas libur kompetisi kan masih dapat informasi soal bursa Ya, transfer, ya. pindah pemain ini. Ini nggak ada sama sekali gitu. Jadi ya pasti akan sangat jenuh. Nah, ketika ada apa seperti kemarin K-League itu mutar kompetisi lagi, terbukti bahwa kapitalisme di sepak bola itu memang real gitu. Akhirnya Iya. ada pembelian hak siar dan di situ akhirnya K-League punya keinginan untuk meneruskan kompetisinya. Ya cuman masalah terkait dengan protokol-protokol kesehatan yang mereka harus ikuti dan jalani itu akan dikondisikan dengan pemerintah Korea Selatan Iya, benar. seperti itu. Jadi memang eh, di satu sisi kita sangat khawatir dengan apa sebaran virus ini, tapi di sisi lain ya memang bisnis dalam sepak bola itu harus tetap jalan gitu Mm-mm. karena kaitannya kompleks, banyak sekali yang punya punya kepentingan di situ kayak gitu. Ya tadi nerusin ngomongnya Mas Budi tadi Ya, yang ini masalah apa bukan 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 hanya hak cipta ya. Kalau yang tak lihat yang di Belarusia itu sebelumnya, kalau kalau aku melihatnya beberapa kali di sosmed, membaca-baca juga itu, ini apa rumah judi 365 nyarin langsung gitu Hmm. Belarusia. Padahal sebelumnya itu tidak pernah atau jarang lah gitu. Hampir tidak pernah lah kan, kebanyakan Hmm. liga-liga yang apa terkenal gitu. Tapi Belarusia ditayangin gitu. Jadi kan itu tadi menarik sih bilang bahwa kapitalisme di Hmm. sepak bola itu memang ya memang ada dan harus tetap jalan gitu. Apalagi kondisinya seperti ini. Terus hak siar saling beli gitu. Jadi kan hal-hal yang tidak pernah dibayangkan sebelumnya akan terjadi, terjadilah gitu. Hmm. Ya, mungkin tambahan sedikit ya Mas Ganta, Mas Budi. Hmm. Kalau misalnya Hmm. terkait Liga Belarusia kebetulan punya datanya. Nah, Hmm. apa namanya? Yang menarik dari Liga Belarusia dan kata-kata kapitalisme bola itu ternyata ada ya. Itu ya memang kelihatan. Maksudnya gini deh. Kalau misalnya di berbagai belahan dunia manapun lah, misalnya mereka tetap mau jalanin bolanya atau enggak sekalipun, Liga Hmm. Belarusia itu adalah contoh yang paling kelihatan gitu. Karena Hmm. dia tetap membuka, dia bedanya adalah dia membuka stadionnya untuk penonton ya gitu. Iya. Hmm. Nah, Meskipun kecil ya dengan stadionnya dia ya. tetap meskipun kecil ya, tapi 3.000 7.000 dia dapat lah gitu. Hmm. Nah, Betul. yang menarik datanya itu yang nonton itu cuma 700 rata-rata. Hmm. Hmm. Jadi itu sebenarnya bisa jadi gambaran ke siapapun, misalnya di Indonesia sekalipun gitu ya. Dia mau buka pun orang juga, kita sebagai penonton juga pasti mikir-mikir lah gitu. Betul. Ya nggak sih, untuk datang ke sana itu Iya. pilihan, lagi-lagi itu pilihan. Nah, cuman gimana caranya si liganya itu mengenerate revenue-nya untuk masuk, untuk muter lagi dengan diadakan apa namanya liganya ya uang itu masuk gitu loh, uang itu akan keluar gitu, akan keluar dari Hmm. kantong sponsor, dari kantong TV, dari kantong yang lain itu akan keluar gitu. Jadi ya menurut saya sih pilihannya itu nanti sudah di titik terakhir aja. Pilih main atau nggak sama sekali. Sepanjang Hmm. kalau misalnya nggak sama sekali itu dia akan nunggu mau sampai kapan karena kita pandemi ini kita nggak tahu sampai kapan kecuali sampai apa namanya vaksinnya selesai. Nah vaksinnya anggaplah selesai Ya, 8 tahun vaksin. lagi, yakin mau Iya. nunggu 8 tahun lagi. Kita Betul. kita harus mau nggak mau memang harus akan mengikuti protokol-protokol itu gitu. Ya itu kalau itu dari menurut. Ya. Mungkin Mas Budi ada nambahin dikit? Iya Ya. betul karena ya itu sepak bola sudah jadi bisnis dan perputaran uang di sepak bola itu sudah sangat besar dan juga punya ada banyak orang yang punya kepentingan di situ gitu. Dari yang besar sampai yang paling kecil itu memang punya kepentingan di situ. Ya contohnya dulu waktu di kita nggak ada kompetisi sepak bola ketika lagi vakum karena hukuman FIFA itu pun terasa sekali gitu loh. Banyak yang mengeluh ya karena itu mereka hidupnya dari sepak bola, baik itu pemain, pelatih, bahkan seorang pedagang-pedagang asongan juga Iya. ngerasain dampak yang nggak ada sepak bola. Nah, Mm-mm. dengan adanya pandemi ini kemudian ada kompetisi yang tetap dijalankan, ada yang berhenti ya, kelihatan akhirnya realnya seperti apa. Bagaimana pentingnya sepak bola itu bagi kehidupan manusia begitu, terutama dari sisi finansial. Karena memang
dan juga hiburan sih pastinya. Mm-mm. Karena pada kenyataannya memang sepak bola sudah bisa menghidupi orang gitu, kayak gitu. Jadi ya dampaknya pasti baik itu dijalankan itu ada dampaknya, di Iya. stop juga pasti ada dampaknya. Bukan Pasti ada sekadar dampaknya. bukan sekadar lagi soal siapa yang juara, siapa yang tidak, tapi Bukan, ya. lebih dari itu bahwa ini tentang kehidupannya juga, kehidupan manusia seperti itu. Menarik kemarin minggu lalu ngobrol sama teman-teman supporter di Sleman gitu kan, sama saling securhat lah gimana ini nggak ada sepak bola, teman-teman supporter sana di sini gimana. Mereka bilang gini, seharusnya kan ini Persebaya sama PS Sleman seharusnya main April kemarin tanggal 17. Terus dia bilang nggak gitu mas, kita sama-sama kalah gitu. Jadi gak ada yang menang, kita sama-sama kalah dari keadaan gitu. Jadi aku pikir ya, iya maksudnya meneruskan Mas Budi sama Mas Putra tadi, entah itu yang menganggap sepak bola sebagai profesi atau hiburan, semua juga kena dampaknya kan ya. Mulai itu dari pemain, hak siar pun juga, operator, mulai dari atas yang sampai bawah yang pedagang asongan, semua juga kena gitu sih. Iya. Ya, paling gampang gini aja deh. Ini di depan kita nih Mas Budi kan orang fandom lah ya. Iya. Coba dipikirin aja. Kontennya pasti susah kan? Nggak ada Gitu. liganya. Benar. Itu benar. Tantangannya lebih besar lah ya. Banget, lebih terasa. Kita mikir, lah. mau bikin apa gitu. Karena ya itu, nggak ada sepak bola itu bikin apa ya, daya tarik kita untuk membaca tulisan soal sepak bola itu juga menurun sih pada dasarnya gitu. Yeah. Karena orang-orang kan yang sudah punya kesibukan. Makanya kadang apa yang ditulis ya sampai begitu. Sama seperti kita Mas, ini bahasa apa ini, apalagi kan kalau fandom kan bisa lebih luas lagi ya, Liga Dunia juga bisa. Kalau kita di Persibaya apa ini kan kecil banget kan, skupnya kan kecil, apa ini? Iya, skupnya niche lebih banget kecil ya. Jadi kan semakin kecil kita bahas semakin terbatas apa yang kita bahas gitu. Jadi ya semua kena sih, semua kena. Mas Putra juga kena itu. Kena. Nggak seberapa Bir Mas. Iya. Nggak seberapa. Menarik sih tentang ini. Apa ngomongnya tadi ya? Sepak bola dalam kacamata bisnis lah kalau kita bisa bilang gitu. Tapi yang lebih penting lagi, ini Liga Korea sudah dimulai dengan beberapa protokol yang tidak pernah ada atau memang ini darurat. Maksudnya sebelum Liga dimulai, apakah sudah ada seperti ini atau apa ini darurat, Mas? Ya sepertinya lebih kondisional ya. Jadi protokol itu dibuat supaya liga tetap bisa jalan, tapi juga itu memperhatikan aspek-aspek kesehatan terutama dari pemain maupun orang-orang yang terlibat di pertandingan itu sendiri. Kayak gitu. Nah, ini dan dari ini apa? 12 poin itu yang menarik banget sih sebetulnya. Ini saya bacakan ya. Ini Mas ngambil dari fandom. Iya. Kan harus izin depan. Betul. Ada 12 poin yang sebenarnya benar-benar menarik ya. Yang sebelumnya itu tidak ada sama sekali rancangan seperti ini, nggak ada ya. Pertandingan dilangsungkan tanpa penonton. Sterilisasi dilakukan di stadion minimum 3 jam sebelum laga berlangsung. Pemain dan perangkat pertandingan tidak berbaris dan jabat tangan. Jadi nggak ada berbaris dan jabat tangan ya sebelum bermain itu. Lalu masker dan sarung tangan adalah hal wajib bagi yang berada di tepi lapangan selain pemain ya. Jadi ofisial terus tim pelatih di bench tuh pakai masker semua itu. Lalu pemain dan perangkat pertandingan dilarang berkomunikasi dalam jarak dekat gitu. Dalam jarak dekat yang biasanya suka protes ini kesulitan mungkin. Lalu pemain dan staf klub dipastikan sudah dites negatif dari COVID. Jika ada terbukti positif di kemudian hari, maka semua pihak terlibat dalam laga tersebut akan dikarantina selama 14 hari. Nanti kita bahas setelah saya bacakan semua ya. Bis masing-masing tim dijadwalkan hadir di stadion dalam waktu yang berbeda. Lalu pemain, staf, perangkat pertandingan akan diperiksa saat kedatangan. Botol minum dan handuk pemain tidak boleh tertukar maupun dipinjam pemain lain. Nah ini yang biasanya juga minta-minta kan. Pemain dilarang meludah atau bersin di lapangan. Ini juga susah gitu. Dilarang bertukar kostum, masih bisa gitu kan.
Semua pihak yang terlibat dalam wawancara, media, conference diwajibkan mengenakan masker dengan jarak terdekat 2 meter. Protokol kesehatan lah. Jadi 12 poin ini kalau saya sendiri Mas ya, saya sendiri menariknya melihat di ini. Semua menarik lah, maksudnya dalam artian ini rules baru. Tapi yang paling mencolok di saya sih ini. Apa tadi namanya? Jika ada pemain atau staf yang dites positif di kemudian hari, lalu yang terlibat dikarantina 14 hari gitu. Jadi kan ini juga liga tetap jalan. Mungkin ada dua atau berapa tim yang karantina ya, tapi tim lain masih jalan gitu. Itu sih kalau menurut saya yang menarik. Jadi apa ya, nggak semuanya itu jalan. Misalkan minggu ketiga jalan makin semua. lama. Iya, jadi pasti akan jangkanya lebih nambah kalau ada ini ya, kalau ada yang positif gitu. Ya, kalau teman-teman sendiri gimana melihatnya? Ada poin-poin yang mencolok kah atau tertarik kah untuk dibahas? Ya, Mas Putra dulu. Apa ini, Mas? Baca dulu. Oh, ya. Baca dulu. Oke, aku dari beberapa poin itu yang menarik seperti yang Mas Ganta bilang itu, seperti orang-orang yang ada di pinggir lapangan pakai masker. Semua diwajibkan seperti itu. Secara nggak langsung kan dengan memang itu melindungi diri ya. Tapi ketika kayak misalkan pelatih gitu mau ngasih instruksi dengan kondisi bermasker kan tidak mudah. Nah ini mekanismenya seperti apa? Bolehkah dia diizinkan sekedar untuk melepas maskernya ketika membuka sebentar? Begitu juga dengan pemain. Apa ketika dia menerima instruksi dari pelatih itu boleh mendekat atau tidak? Karena kan kadang ada ya namanya sepak bola kan pasti ada instruksi-instruksi yang jangan sampai diketahui lawan kan. Kan lucu kalau misalkan dia teriak-teriak gitu, ya kamu harus begini, sebentar lawan dengar kan bisa langsung diantisipasi. Nah, apakah yang seperti ini nih implementasinya realnya seperti apa? Kemudian untuk yang paling makanya aku soroti itu yang dilarang meludah ataupun bersin. Kalau untuk meludah mungkin bisa dikontrol ya sama pemainnya. Walaupun di dalam kondisi haus atau bagaimana masih bisa dikontrol. Nah, bersin ini loh implementasinya seperti apa? Karena ketika bersin ini sangat tidak bisa dikontrol. Tiba-tiba datang dan pengen bersin. Apakah pemainnya harus lari dulu ke lapangan, ke pinggir lapangan atau bagaimana gitu? Karena kan kita sebagai manusia ketika akan bersin itu kan cuma butuh waktu sepersekian detik. Cukup nggak sih waktunya untuk ke pinggir lapangan? Dan mendadak gitu kan ya? Itu. Kemudian apakah kalau misalkan si pemain mau bersin itu harus izin ke wasit dulu dan pertandingan dihentikan sebentar atau bagaimana? Ini memang agak bagi saya pribadi agak lumayan rancu untuk penerapannya yang seperti apa. Karena memang ada hal-hal yang uncontrollable gitu loh. Jadi ini enggak mudah untuk kita kontrol, sementara di rule-nya dibikin seperti itu gitu. Kalau memang ada semacam kelonggaran, tentu kita pengen tahu kelonggarannya seperti apa, mekanismenya sendiri untuk rinciannya seperti apa, kayak gitu sih. Oke, Mas Putra? Ya kalau misal dari saya sih sebenarnya belajar dari yang ada di fandom ini ya tadi ya, rules-nya, terus sama apa yang terjadi di pertandingan pertama pas Jeonbuk Hyundai lawan Suwon Samsung ya. Nah itu di situ sendiri sebenarnya apa yang dibilang Mas Budi sudah kelihatan ya. Maksudnya si Jose Morais sendiri, ex-nya Mourinho itu juga nggak pakai masker gitu, nggak pakai masker ketika ngedirect pemain-pemainnya gitu. Jadi memang akan ada loophole seperti itu sih. Memang yang paling susah dari protokol ini kan sebenarnya disiplinnya ya, disiplin kontrol apa yang sudah dibuat ketika dia bikin protokolnya, juga bagaimana mereka ini dari sisi pemain juga disiplin dirinya sendiri. Tapi kayaknya kalau yang pas pertandingan kemarin ngelihat sih disiplin diri pemain udah ada ya, cuman memang disiplin atau kontrol dari pihak penyelenggara terkait hal-hal seperti Jose Morais yang nggak pakai masker dan itu yang perlu dicek lagi. Tapi memang pada kenyataannya sih agak sulit, dan itu mungkin ya dilumrahkan kali ya, saya juga nggak tahu. Cuman kita harus lihat lagi dalam beberapa pertandingan lagi sih. Kebetulan udah ada, kalau nggak salah hari ini tadi ada 2 juga, 2 apa 3, nggak nonton sih, tapi
Tapi menurut saya kalau yang di Korea sih memang isunya persis sih kayak yang dibilang Mas Budi ya. Jadi memang yang agak perlu pemahaman lebih dalam dan perlu ada kontrol atau disiplin yang lebih dalam lagi ya di aspek yang diwajibkan mengenakan masker dengan jarak terdekat 2 meter ini. Gimana cara kita memastikan 2 meter, 2 meter. Nggak boleh deket-deket. Nah, itu kan itu suatu hal yang agak susah sebenarnya. Ya itu sih paling kalau dari saya sih kalau untuk yang Korea itu. Iya. Tapi kemarin liga pertama, pertandingan pertama kemarin hari Jumat kemarin Liga Korea, saya sempat lihat ya beberapa kali itu. Saya juga udah cerita sama Mas Putra, kelihatan mau tackle pemain itu agak-agak gimana gitu, kelihatan banget. Iya serius. Awal-awal kan masih gimana gitu, tapi akhir-akhirnya ya tackle. Tapi awal-awal agak gimana ya gitu, agak bukan takut sih Ya ya. kepikiran juga deh, kepikiran juga. Pada dasarnya ya karena itu dengan kondisi seperti ini pasti ada rasa canggung antara pemain bahkan mungkin nggak cuma dengan lawan gitu, bahkan dengan rekan tim sendiri juga pasti ada rasa canggungnya gitu. Dan inilah yang kudu mungkin ditata ulang sama setiap personanya ya, karena itu tadi namanya sepak bola, komunikasi itu penting terutama ketika sudah di lapangan gitu. Bagaimana mereka bisa jadi tim yang solid dan kompak kan salah satunya melalui komunikasi. Nah itu, nah ini yang mesti ditata sama pemain-pemain itu sendiri, bahwa bermain dalam kondisi seperti ini memang pada dasarnya sangat-sangat nggak enak gitu. Karena juga dia nggak tahu apakah rekan timnya baik-baik saja atau lawannya itu dalam kondisi yang betul-betul fit atau tidak. Ini kan memang semuanya jadi lebih banyak ke dugaan-dugaan aja. Iya. Gitu. Itu yang akhirnya jadi dari dugaan-dugaan itu tadi yang akhirnya bikin perasaan canggung itu. Sementara kita juga nggak bisa memastikan bahwa dia betul-betul sehat, bahkan ke dirinya sendiri pun mungkin belum saya nggak bisa bilang saya betul-betul sehat kayak gitu. Jadi lebih banyak ke dugaan. Nah itulah yang akhirnya bikin situasi seperti ini. Bahkan mungkin tidak cuma ke pemain ya, ke kita pun yang tidak terlibat di lapangan secara langsung juga pasti akan seperti itu ketika ketemu teman, ketemu saudara, bahkan ketemu siapapun pasti ada perasaan seperti itu. Ya. Tingkat waspada ada lah ya, lebih meningkat lah ya. Makin tinggi tingkat waspada. Kesadaran pasti ada. Iya. Tapi kalau aku melihatnya gini, di Liga Korea ya, dengan rules yang terbaru ini bukan yang paling diuntungkan ya. Ya nggak ada yang diuntungkan dari situ, tapi kalau di dalam konsep rules ini wasit yang bukan lebih diuntungkan ya. Jadi dia tidak menerima protes yang berlebihan lagi gitu. Karena kan ada rulesnya tidak terlalu terlalu dekat atau yaitu. Jadi mungkin lebih jarang lah seperti itu. Ya, mungkin nambahin Mas Ganta, kalau terkait hal tersebut sebenarnya ya untungnya itu di Liga Korea ya. Di Liga Korea kan nggak terlalu sering kayak di Indonesia ya. Di Indonesia yang dikit-dikit ketemu wasit lah. Itu satu. Selain itu juga satu hal lagi yang terkait agak canggung itu juga untungnya itu di Liga Korea, dan kita lihat sendiri permainan sepak bola Korea udah pakai taktik lah ya. Maksudnya dia mainnya tidak seperti Indonesia yang seradak seruduk gitu. Yang kita kemarin lihat lah, mereka main ball position ke kiri dulu, ke kanan lah, ke ini pokoknya nggak ada deh nyerang bola-bola cepet tuh nggak ada gitu. Tapi nyerangnya tuh pakai strategi, pakai taktik gitu. Nah, kalau terjadi di Indonesia sih itu yang paling menarik sih justru menurut saya sih. Tabrakan jauh lebih sering, digaprak juga jauh lebih sering, ketemu wasit juga lebih sering. Pasti itu. Jadi tantangan lebih banyak lagi, dan kita kan masih belum, meskipun sekarang sudah ada perubahan ya, perubahan yang ke arah positif lebih baik, pakai taktik dan strategi, tapi tetap aja kita masih kalau ada hal seperti itu bisa seradak seruduk dan pressing nafsu sih ya lebih sering pasti. Artinya kan di Indonesia benturan fisik itu lebih tinggi gitu tingkatannya dibandingkan kalau kita bandingin Korea yang kemarin ya, yang liga hari pertama kemarin itu lebih sedikit benturan fisiknya. Kalau Indonesia kita udah sepakat tadi benturan fisik pasti lebih tinggi tingkatannya. Lah kalau kita ngomong Indonesia ini, kira-kira dengan rule seperti ini apakah
jangan ngomong efektif ya. Kalau efektif sih ya kurang lah ngomong. Maksudnya apakah harus ada rules sendiri di Indonesia gitu? Mungkin bisa beberapa rules diadopsi dari situ. Tapi pasti ada rules khusus lah. Rules spesial gitu. Kan pasti kan mengikuti masing-masing gitu. Kira-kira Iya, seperti apa kalau bayangannya dari gitu? kalau dari rules itu sih sebetulnya memang itu bentuk pencegahan supaya tidak ada korban lagi gitu, Iya. kasarnya seperti itu. Cuman memang yang paling susah itu dari implementasi sih, karena di lapangan ada banyak hal yang kita lakukan dan itu semuanya tidak itu tadi seperti yang aku bilang, kita nggak bisa kontrol gitu. Karena namanya sudah bertanding, semangat ada, tujuan ada, kita pasti ingin main juga dengan sungguh-sungguh gitu. Nggak mungkin kan kita main dengan sembarangan, nggak sungguh-sungguh, itu pasti ada. Jadi hal-hal yang seperti itu kadang nggak bakal ada di kepala gitu. Sudah hilang entah kemana. Karena ya tujuannya tadi sudah, pokoknya aku main bola gitu. Aku bertanding, main dengan sebaik mungkin seperti itu. Jadi hal-hal seperti itu paling kan diingat ketika, oh iya ya, tadi harusnya nggak seperti ini gitu, karena ada rule-nya seperti ini. Tapi ketika sudah di atas lapangan pasti fokusnya sudah tentang si kulit bundar gitu, Iya, bagaimana bisa main dengan baik, bagaimana timnya bisa menang dan hal-hal semacam itu. Jadi aturan-aturan yang tadi itu bisa bisa diadopsi, bahkan mungkin diterapkan di Indonesia, cuman untuk implementasinya ini tadi yang sangat-sangat susah untuk dikontrol. Jadi ya pengawasannya memang harus benar-benar ini ya, pengawasan. iya, harus diawasi secara sungguh-sungguh. Hanya saja ini juga bukan hal yang Mudah ya. sangat mudah gitu loh untuk dilakukan. Nah, Iya, iya. Iya. Ya, kalau misalnya dari saya sendiri sih sebenarnya ngelihatnya justru apa yang terjadi di Korea itu harus lebih didetailkan lagi di Indonesia sih. Di Korea ini masih agak loose lah gitu. Agak loose aja, disiplinnya aja orang sana yang lebih disiplin dari kita aja. Kayak begitu apalagi kita nanti. Jadi rasa-rasanya sih perlu lebih agak strict lagi, tapi pada kaitannya dengan ketika ada hal-hal yang tidak bisa, maksudnya ya uncontrollable tadi, seperti yang Mas Budi bilang, itu ya harusnya tidak dijadikan sanksi atau malah dijadikan denda atau apa. Jadi sifatnya justru cuman untuk menjaga aja. Jadi hanya untuk menjaga, bukan untuk mencari uang dari setiap kegagalan disiplin itu tadi gitu. Jadi memang untuk menjaga keselamatan si pemain lah. Ya. Gitu. Ya jangan sampai misalkan ada sanksi denda ya, biasanya sanksi denda yang tidak menuai, nempel denda. Aduh. Suaranya Mas Budi kurang, nggak denger tadi suaranya Mas Budi. Nah, udah. Nah. Iya. Hilang Mas. Suara. Udah atau belum? Nah, ya. Udah. Oke. Iya, kalau di PSSI mungkin ya itu dengan banyak poin seperti itu. Kalau ini bukan berarti suzon ya. Iya. Cuman ciri khasnya kita kan gitu. Berdasarkan yang telah terjadi lah. Berdasarkan apa yang sudah terjadi. Apa yang terjadi yang menurut mereka salah itu langsung denda. Apa yang menurut mereka kurang pas itu denda. Padahal itu juga sudah tertuang dalam aturan-aturan yang sudah dibuat. Nah, ketika ada aturan seperti tadi ada yang mention aku di Twitter gitu. Ini kalau di sepak bola Indonesia nih bisa-bisa sekali bersin kena denda nih, 2 kali bersin tambah gedein. Makanya seperti itu. Jadi apalagi nggak pakai masker. Jadi seperti itu. Nah, yang hal-hal seperti ini kan sebetulnya juga agak jadi konyol ya buat kalau memang jadi seperti itu gitu. Walaupun saya pribadi nggak merasa sih kalau misalkan nanti andai kata memang itu diterapkan di Indonesia, PSSI akan seperti itu. Cuman ini kan sebagai bentuk semacam antisipasi lah, karena ciri khasnya kita kan seperti itu. Nah, makanya kalau memang PSSI mau melanjutkan kompetisi dengan apapun dalihnya gitu, kalau memang merasa kompetisi memang perlu dilakukan, ya harus dibikin secara rinci gitu, apa-apa saja yang tidak boleh maupun apa-apa saja yang boleh gitu.
Cuman ya susahnya itu tadi, tetap penerapannya di lapangan ini tidak akan semudah atau tidak akan semudah mereka membuat aturan tertulis gitu. Karena semua yang sudah terjadi di lapangan itu kadang natural gitu, dan itu memang biasa di sepak bola itu biasa. Mau ada benturan, mau mau saling tarik baju, deket-deketan itu udah biasa. Mau gimana lagi? Mau main bola masa mau jauh-jauhan kan Ya, lucu nggak juga bisa kayak ya. gitu. Nggak Dan, bisa. dan di Indonesia ini Liga 1 kontestannya juga banyak, Liga 2 pun juga begitu. Beda dengan Korea, K-League 1 K-League itu kan beberapa aja, nggak sebanyak Indonesia gitu kan. Jadi pemainnya semakin banyak, timnya juga banyak, pengawasannya juga harus semakin lebih detail lagi, lebih mengecil lagi. Jadi ya itu sih tantangannya di situ. Karena Sebenarnya yang orang-orangnya pasti banyak gitu. Sebenarnya tantangannya itu tadi yang kita omongin baru dari sisi pemain, Mas. Iya. Yang nerobos supporter, Nah, kalau nerobos ini kalau itu lebih sudah bahas kacau supporter lagi. tambah panjang ini. Itu bisa diyakinkan nggak? Tapi sebentar. Ada yang menarik yang di Jerman itu, ada yang menarik ketika dia masukin satu pasal ya, bahwa harus sterilisasi 3 jam sebelum pertandingan tuh, areanya tuh harus disterilisasi. Dan ini nggak ada di Korea ya, yang di Jerman ada untuk terkait sterilisasi. Dan menurut saya sih bagus ya, meskipun biasanya sterilisasi kayak yang ada di Liga Indonesia sekalipun, anggaplah kayak yang Piala Gubernur Jatim kemarin, ada sterilisasi pun ya nggak mempan gitu loh. Jadi pekerjaan rumahnya itu jauh lebih menantang di sini gitu. Mungkin orang-orang di sana yang bikin disiplin gitu suruh datang ke sini deh, cobain. Nggak mempan, bukan nggak mempan, mereka yang nggak mampu gitu. Iya, menarik di Jerman. Jadi ini kan yang paling penting tuh disiplin sama kontrol. Jadi menurut saya sih semuanya ya, semua pihak ekosistem, mulai dari tim, klub, pemain, staff, sampai ke penonton, sama polisi dan lain halnya. Iya, karena di Jerman kan ini ya, apa itu namanya, angka untuk penonton untuk masuk stadion setiap pertandingan kan juga tinggi gitu. Jadi diberlakukannya pasal itu, kalau nggak salah itu ya, kalau ada yang datang apa itu, bukan denda atau apa ya, aku lupa baca itu. Enggak sih, coba ntar. Apa ya? Ya intinya tidak diperkenankan datang gitu. Tapi aku juga baca kemarin, aku lupa apa itu, sanksi berupa bukan denda atau apalah, penjara ya, kurungan atau apa ya. Ekstrim juga. Ya kalau aku nggak salah, kalau nggak mimpi loh ya, nggak, pokoknya ada tindak lanjutnya lah, aku lupa gitu. Tapi yang pasti tidak boleh ada penonton datang, karena kan di Jerman juga tinggi kan masalah home away supporter. Kan pasti away fans juga akan datang, supporter home juga pasti akan banyak. Jadi tanpa adanya supporter atau penonton ini juga, Liga Jerman sendiri juga tantangan gitu. Tapi menariknya ini, Borussia Mönchengladbach ini, para supporternya kan patungan ya untuk membeli apa itu namanya ya, cardboard dirinya dipasang di stadion gitu sih. Itu ya salah satu bentuk untuk cara mendukung biar pemain nggak kesepian, meskipun itu bukan orang asli gitu kan. Tapi kan secara moral ngelihat ini, wah ini penontonku sudah melakukan ini gitu, paling nggak kan seperti itu gitu. Tuh. Ya selain itu juga nambah pemasukan ke tim juga. Iya. Jadi kreativitasnya juga bagus ya, maksudnya harus ditiru lah. Dan kita kan biasanya suka meniru ya, jadi ya kita lihat aja siapa klub ya. Tapi bisa loh hal dengan harga 19 euro yang sudah beli sekitar 12.000 orang, itu memang nggak signifikan sih ketimbang hari-hari biasa ketika sepak bola normal. Tapi ya bagi klub sepak bola yang memang sedang tidak ada kompetisi, itu lumayan banget sih. Paling tidak untuk ya sekadar ngelola ngerawat lapangan atau apa, itu lumayan gitu. Dan jumlahnya katanya sampai sekarang masih akan naik gitu. Cuman di Jerman sendiri ada kabar juga bahwa faksi-faksi dari ultrasnya yang fanatik itu, terutama yang tribun belakang gawang, memang sudah bersikukuh mereka nolak gitu adanya kompetisi di dalam kondisi seperti ini.
Makanya kemarin ketika Gladbach jual tiket seperti itu, yang Tribun Utara sejauh ini masih belum ada rilis sih. Mengambil sikap Jadi yang ya. kemarin terutama di faksi ultras yang di seluruh klub Jerman itu masih sikapnya masih bulat bahwa mereka belum sepenuhnya oke gitu andai kata kompetisi digulirkan kembali. Iya. Tapi kayaknya sudah pasti ya 16 Mei, sorry. 16 Mei 16 ya. Mei. Bundesliga sudah rilis jadwal tanggal 16 Mei. Seharusnya kan minggu ini ya, tapi diundur. dipindah Dan minggu itu depan pun gitu. ada beberapa kasus juga kan positif Ya, untuk itu. makanya ini sebenarnya agak riskan juga. Di Gladbach sendiri kan kemarin ada info kalau nggak salah 3 pemain dan 3 staff yang positif. Nah ini sebetulnya riskan banget untuk melanjutkan kompetisi dalam kondisi seperti ini. Bahkan aku kalau nggak salah sempat baca di Daily Mail itu aku lupa di Aston Villa atau di Burnley gitu, itu ada 2 pemain yang nggak mungkin bisa melanjutkan kompetisi. Ada yang satunya karena memang sedang pemulihan dan ada yang satu lagi itu karena apa gitu. Jadi nggak bakal bisa main sampai andai kata kompetisi dilanjutkan, mereka tetap nggak akan bisa main. Jadi kan itu merugikan gitu bagi klub, terlepas dari tadi statusnya si pemain ini pemain inti atau cadangan, tapi kan merugikan gitu tetap karena aja ya. Mereka kekurangan amunisi jadinya seperti itu. Apalagi transfer kan tidak akan dibuka lagi. Lucu aja kalau transfer dibuka lagi. Iya. Nah, pertanyaannya apakah Indonesia akan mengikuti? Mas Putra? Ya oke. Kira-kira kalau kita berkaca kita udah ngomongin Liga Korea sama Liga Jerman yang akan lanjut ini. Ya paling kalau dari sisi aku sih ngelihatnya kalau mau lanjut, menurutku sih baiknya sih lanjut. Pribadi ya. Iya. Pribadi. Catatannya? Ini dia baiknya lanjut karena itu tadi kalau misalnya yang agak aneh kan ada beberapa klub yang tahu-tahu minta tidak dilanjutkan dan lain halnya, padahal perjanjian diri pun ketetapannya diminta untuk menunggu sampai 29 Mei gitu. Tapi ada beberapa klub yang memilih untuk bilang enggak kita demi kesehatan dan keamanan lain-lain kita stop aja langsung. Nah ini sebenarnya jadi pertanyaan sih sebenarnya, maksudnya yang seperti ini justru menurut saya sih agak berbahaya ya karena ini kan bisa jadi jadi bukan isu tapi bikin opini yang tadinya orang nggak mikir ke sana, jadi temen-temen yang lain mungkin jadi udah deh gue mikir ke sana gitu. Tapi memang ada hal-hal yang harus dipikirkan ketika kita mau melanjutkan gitu. Kalau dari sisi Indonesia sendiri, bahkan ini menurut saya baru nemuin juga pas gara-gara ngobrol ini tadi. Jadi apa itu? Yang paling penting untuk melanjutkan atau tidak melanjutkan adalah hitung-hitungan ekonomi menurut saya. Karena kalau misalnya regulasi anggaplah sama kayak Korea sekalipun atau di menggunakan, kita paling jelek regulasi yang digunakan adalah regulasi dari pemerintah yang ada saat ini gitu. Paling ditambah dengan pengecekan PCR atau apa sih yang swab test gitu lah ya, yang seperti yang di Korea kan ada tuh pemain dan staff klub dipastikan harus sudah dites dan negatif. Ingat loh, dites dan negatif. Dites aja, artinya kita masih ada, ini kita baru tiga pertandingan. Jadi masih ada 31 berapa tuh? 31 pertandingan lagi ya. 31 pertandingan lagi dikali berapa tim? PCR test itu senilai satu orang kurang lebih 200.000 dikali pemain 25 orang ya, atau plus sama staffnya berapa 30 lah ya yang ikut away, ya udah dikali aja 30 kali 25 dikali 31 pertandingan, berapa nilai yang dibutuhkan oleh mereka gitu. Nah kalau misalnya itu baru ketika mau bertanding ya. Ya, belum lagi nanti pesawat pergi kemana dan lain halnya, itu yang kedua. Yang ketiga juga selain itu ada hal-hal lainnya terkait ya itu tadi, kalau misalnya menurut saya sih
yang nggak masuk akal itu ada pilihan untuk melakukan turnamen Pengganti. Turnamen pengganti. Apa bedanya? gitu. Gitu. Apa bedanya ada turnamen pengganti dengan ini? Anggaplah turnamen pengganti kita buat dalam satu area aja, misalnya di Surabaya aja atau di Jakarta aja gitu. 18 tim kumpul di sana bikin turnamen-turnamenan gitu. Tetap aja impact-nya sampai ke sana sih. Menurut saya sih nggak masuk akal ketika kita bikin itu. Yang paling penting justru gimana caranya klub untuk menghitung ya, makanya data itu menurut saya penting banget, mereka bisa menghitung dan mereka bisa prepare, maksudnya ngasih apa ya, ngasih informasi itu yang valid ke PSSI gitu loh, yang berdasarkan apa evidence gitu, evidence base-nya berdasarkan hitungannya dia juga, jadi biar sama-sama tahu gitu berapa sih sebenarnya kerugian klub, kerugian tim. Impact-nya mungkin pasti musim ini akan merugi ya, tapi semua tim tuh pasti akan merugi, cuman dari hitungan ini kan sebenarnya bisa digunakan oleh operator atau regulator menggantinya di musim-musim selanjutnya gitu loh. Toh regulator itu kan operator itu isinya juga tim-tim juga, jadi harusnya mereka juga memikirkan sampai ke sana sih. Jadi apa namanya, menurut saya sih seharusnya tetap berjalan, karena mau nggak mau kalau misalnya kita memilih untuk tidak berjalan pun, kita juga belum tahu mau sampai kapan ini selesainya, kecuali vaksinnya ada gitu loh. Jadi mau nunggu sampai tahun depan, udah deh kita janjian sekarang kita nggak usah lanjutin, kita prepare untuk musim depan. Menurut saya nggak masuk akal juga. Sponsor pun juga mikir-mikir lah gitu ya, maksudnya mikir-mikir ngeluarin duitnya lagi gitu. Pasti kan dengan misalnya tahun depan dengan hitungan yang sudah naik lah ya, ada harus PCR test dan lain-lain, anggaplah vaksinnya tetap belum ketemu juga gitu, mereka kan harus berhitung lagi keuangannya lebih tinggi juga, sama aja keuangan lebih tinggi, emang sponsornya mau gitu, itu aja sih. Jadi cara jalan satu-satunya sih harusnya, menurut saya harusnya ketika saat kayak gini ya ini yang kondisi yang dialami semua orang ya, jalan bareng rame-rame gitu ya. Ya udah disepakati kerugiannya sama-sama gitu, tapi ini untuk kepastian bahwa mereka tuh tetap bisa jalan dan tetap bisa hidup, karena nggak ada ya menurut saya di dalam suatu industri, apapun industrinya, ketika ada suatu isu atau masalah terus dia, aduh tahun ini kita nggak jualan dulu deh, tahun depan kita baru jualan lagi, nggak ada. Itu ya nggak mungkin lah, itu bukan industri namanya. Kalau dari saya sih gitu. Nggak tahu kalau misalnya dari Mas Budi atau Mas Ganta, monggo silakan. Mas Budi dulu. Oke. Untuk kelanjutan kompetisi ya, kalau terutama ketika ada wacana ada turnamen pengganti, saya pribadi udah nggak setuju sama sekali, karena ya untuk apa gitu, ketika kompetisi Liga 1-nya dihentikan, kemudian PSSI justru mau bikin kompetisi pengganti. Ini buat saya pribadi nggak masuk akal ya, karena itu tadi seperti yang Mas Putra bilang, selesaikan aja kalau memang pengen kompetisi ada gitu, selesaikan aja Liga 1-nya, atau juga sudah jalan 3 pertandingan. Ya cuman itu tadi, andai kata memang tetap pengen jalan gitu, ya sesuaikan bahwa ada protokol-protokol kesehatan yang harus dijalankan, dan ini strict, ini ketat, karena kaitannya juga terhadap keselamatan pemain itu sendiri, keselamatan staf, ofisial, wasit, dan lain-lain. Kemudian yang harus dipikirkan juga oleh PSSI, selain dari aspek finansial, bagaimana mereka bisa mengatur supporter juga gitu. Apakah mereka siap andai kata pertandingan tadi itu digelar tanpa penonton, karena dengan tanpa penonton kan berarti sudah mengurangi, selain atmosfer pertandingan itu sendiri yang mungkin agak sedikit tidak semenegangkan biasanya, juga kaitannya dengan aspek finansial tadi gitu. Apakah klub-klub juga terima andai kata pertandingan dijalankan tanpa penonton? Karena selama ini ciri khasnya PSSI sendiri kan pengennya itu pertandingan itu walaupun seketat apapun selalu ada penonton. Entah itu tadi seperti yang biasa kayak misalkan Persebaya Arema, kalau di Surabaya cuma bonek aja, kalau di Malang Aremania aja, ya seperti itu. Karena ciri khasnya PSSI itu seperti itu.
sesulit apapun kondisinya diusahakan selalu ada penonton. Nah, bagaimana mereka bisa mengatur soal ini, regulasinya seperti apa? Karena ini kan juga terkait dengan keberadaan manusia di stadion itu sendiri. Karena itu tadi ciri khas kita kan selama ini kayak seperti Mas Putra bilang banyak yang suka cari bobolan nih. Apalagi dalam kondisi-kondisi tertentu gitu. Nah, PSSI siap nggak bikin aturan yang strict dan ketat untuk ini gitu loh. Bagaimana cara PSSI mensosialisasikan itu ke supporter? Apakah supporter bisa menerima itu dengan lapang dada? Kan belum tentu juga. Jadi ya memang sangat kompleks. Tapi ya itu tadi, andai kata memang tetap dijalankan, ya silahkan gitu. Selama PSSI memang sudah punya pegangan yang kuat dan jelas gitu. Apa yang harus mereka lakukan baik sebelum pertandingan, di tengah pertandingan, selesai pertandingan gitu. Jadi semuanya itu sudah ditata gitu. Nah, ini juga sebenarnya jadi bahan pembelajaran juga untuk PSSI maupun orang-orang yang ada di dalamnya. Baik itu terhadap klubnya maupun juga supporter bahwa tahapan-tahapan untuk mengadakan pertandingan dalam situasi seperti ini itu tidak mudah gitu. Ada banyak hal yang harus dipersiapkan. Bahkan mungkin juga makan biaya yang sangat besar. Nah, kesiapan mereka sebagai federasi bagaimana gitu. Kalau mereka sendiri tidak siap, kalau mereka sendiri tidak siap, tentu akan mempersulit klub-klub itu tadi gitu, baik itu ke pemain, ke pelatih maupun ofisial. Nah, ini tadi yang jadi PR-nya tuh ini. Gitu. Bagaimana PSSI bisa mencari solusi terbaik dan atau alternatif terbaik di tengah situasi seperti ini. Karena kesiapan mereka ini yang jadi kunci nanti. Apakah liga tetap betul-betul bisa dilanjutkan atau justru benar-benar dihentikan. Cuman yang jelas kalau ada turnamen pengganti aku nggak setuju sih. Menambahkan apa yang diomongin Mas Budi tadi terkait kesiapan ya. Kenapa saya punya pemikiran bahwa memaksa untuk udah deh jalanin aja, karena sebenarnya adalah kesiapan ini yang akan diuji. Karena apa? Karena kita nggak tahu ke depan setelah COVID lewat misalnya gitu ya, COVID udah selesai. Apalagi tahu-tahu tahun depan apalagi gitu. Kalau misalnya kita kebiasaannya adalah lari dari masalah terus ya kita nggak pernah siap. Ini liga apa arisan aja gitu loh. Arisan kalau lagi nggak ada yang datang udah deh kita nggak usah ngocok gitu kan. Itu kan itu yang dipertanyakan sih sebenarnya, arahnya ke sana pembicaraannya itu. Satu. Yang kedua, tambahan lagi lainnya adalah mungkin menurut saya kalau untuk di Indonesia perlu ada amandemen kali ya, amandemen kontrak ini supaya win-win ya ke pemain ya, ke pemain, ke pelatih atau siapalah itu jadi ada tambahan lah, ada mungkin ditambahkan pasalnya atau apa bahwa mereka tuh benar-benar siap main ya. Itu pilihan ya, jadi pilihan mereka boleh main boleh enggak gitu loh. Kalau enggak ya udah kontraknya diselesaiin untuk sampai selesai COVID gitu ya, nanti akan diubah dengan kontrak lagi yang lain ketika misalnya ada liga lagi yang tahun depan atau gimana. Tapi menurut saya ini paling win-win ini harus disosialisasikan sih, karena kan kesian juga kalau misalnya dianggap pemain itu ya karena saya udah punya kontrak saya harus main, itu suatu hal yang bahasanya lain ya gitu ya, bahasanya lain, kita nangkepnya lain gitu. Jadi rasanya perlu ada amandemen untuk mengenai hal tersebut gitu. Tapi kalau untuk gaji dan lain halnya semuanya sih saya rasa tetap sama sih. Ya liga ini juga tanpa ada pemain nggak ada kompetisi gitu loh. Kita harus tahu supply chain-nya kan gitu loh. Kalau misalnya akan ada pemain, makanya ada kompetisi, ada juaranya dan lain halnya. Itu yang harus dipikirkan gitu. Kalau misalnya memang niat, saya nggak tahu kalau misalnya nggak niat. Makanya menurut saya hitungan itu paling penting gitu. Iya. Jadi kalau aku ngelihatnya ini ke sisi masyarakat ya, maksudnya masyarakat dalam daerah tersebut misalkan, kan pasti ini keluar kota ya. Away-nya kebanyakan luar kota, sering lah luar kota. Apalagi misalkan ada daerah yang zona merah misalkan kan. Terus ada yang zona yang bukan zona merah. Itu kan pasti akan ada bahasanya penolakan lah dari masyarakat sekitar gitu. Yang bukan zona merah itu kan jadi masalah lagi gitu kan. Jadi masalah yang ini belum terselesaikan, masalah yang di luar nambah lagi. Jadi lebih rumit lagi. Itu satu di situ. Terus kalau ngomongin masalah
di pasal-pasalnya mungkin tidak ada yang menjelaskan tentang corona ya, tapi ada tentang keadaan situasi yang mendesak mungkin seperti ini gitu. Itu kan pasti ada. Lalu di kontrak pemain juga pasti, aku nggak tahu kontrak pemain seperti apa detailnya, tapi pasti akan ada hal-hal yang menjelaskan tentang jika ada situasi yang mendesak, itu kan pasti ada itu. Nah itu seperti apa? Sepakat juga, Sialnya kayaknya tahun ini nggak ada. mungkin nggak tahu, kita nggak tahu. Iya, karena Kalau nggak iya, memprediksi. Iya itu. kalau misalnya dia ada, nggak ada tuh namanya virtual meeting yang pertama menurutku ya. Ah, Karena di oke. virtual meeting yang pertama itu ada pasal Oke. tambahan kayak kalau selesai ya udah gua cut langsung. Berarti harusnya Jadi sudah jelas di dianggap awal sebagai gitu force ya. major gitu. Iya, jadi menurutku sih pasal force major sebenarnya nggak ada menurutku. Tapi aku belum lihat sih ya. Iya, Tapi rasa-rasanya banyak klub yang nggak ada Iya. pasal force Kelihatannya major memang yang seperti gitu. itu sih. Ya, itu menarik juga kalau kita misalkan ngomong sama pemain ya, misalkan pemain langsung kan yang tahu langsung kan, yang menandatangani Atau kontrak. mantan pemain. Iya, Mantan iya, pemain mungkin, yang mungkin. lebih aman mantan pemain. Mantan. Kalau yang pemain sepertinya Iya. rahasia dapur lah. Iya, Kalau iya. mantan pemain mungkin lebih berani seperti itu. Iya, benar. Itu Ya Mas Ganta rahasia dapur tuh lo jangan ngundang lo. enggak, itu maksudnya menarik lah ngomong kontrak pemain kan, kita sebagai yang di luar, kita sebagai apa ya? Lingkaran paling luar lah bilangnya. Kita nggak tahu apa tentang detail kontrak meskipun kita juga tahu beberapa. Tapi secara detail kan memang tidak tahu masalah-masalah terdesak seperti ini. Nah, itu seperti apa nanti kelanjutannya tim dan antara pemain tuh bagaimana gitu. Kalau ujuk-ujuk diputus karena keadaan mendesak itu kan nggak mungkin. Apalagi yang gaji bulan Maret itu ya 25% ya. Ya. Hanya diberikan 25%. Beberapa klub. Iya, itu kan juga banyak pemain yang menyesalkan karena di bulan Maret masih ada latihan dan lain-lain, seharusnya dibayar full. Apalagi bulan April Mei misalkan nanti lanjut gaji lagi, misalkan ini dari sisi pemain ya, misalkan aku aku bermain di tengah resiko, harusnya gaji naik dong ya. Misalkan kan pasti ada pikiran-pikiran seperti itu ya, mungkin ya. Kan Mas Budi tadi bahkan kemarin yang kayak di beberapa klub kan kabarnya 25% sesuai dengan aturan PSSI. Bahkan tapi dari APPI atau mana gitu sempat ngajukan bahwa kalau 25% itu tidak sesuai dengan UU Ketenagakerjaan. Nah, sekarang bagaimana juga dengan kayak kabarnya kan Persita cuma ngasih 10% ke pemain. Oh iya. Itu jauh banget loh. Anggaplah kalau misalkan sekarang gajinya per bulan 10 juta. Berarti dia cuma dapat 1 juta dong satu bulan. Kan nggak mungkin, itu kaget banget loh pasti. Nah, seperti itu. Jadi harus ada rule yang jelas bahwa kesepakatan yang dibuat PSSI ini memang berusaha untuk melindungi pihak klub, tapi di sisi lain juga jangan 100% jangan membebani pemain gitu. Jadi harusnya itu seperti Mas Putra bilang, harus ada win-win solution. Klub tetap selamat finansialnya, pemain juga sebagai unsur yang terpenting dalam sebuah kompetisi juga tetap hidup selamat ya, bisa gitu. tetap Karena hidup itu iya, karena tetap ya namanya pemain juga dapurnya harus tetap ngebul lah, sama seperti kita juga. Nah, ya seperti itu. Jadi solusi terbaik yang harus dicari itu kompleks, sangat-sangat kompleks, karena kaitannya tidak hanya pada lingkaran 1, lingkaran 2, tapi banyak luas, dan itu sangat-sangat luas. Ya sama seperti yang aku bilang tadi, makanya kesiapan PSSI andai kata tetap menjalankan kompetisi seperti apa, aturan-aturan seperti apa, protokol kesehatan seperti apa. Karena kan kaitannya itu juga dengan pihak keamanan, kemudian dari pemain, pelatih, bahkan untuk transportasi sendiri bagaimana. Ini kan mencakup banyak pihak gitu. Iya. Banyak orang yang terlibat. Nah, ini tadi yang harus betul-betul disiapkan. Jangan sampai ada kejadian ketika PSSI awalnya bilang A, nanti ada kejadian yang di luar dugaan, mereka justru kelabakan itu. Aduh, gimana caranya untuk menyelesaikan ini? Nah, seperti itu. Jadi kita pastinya tunggu tanggal 29 Mei berarti ya akan ada. Itu keputusan atau masih apa itu tanggal 29 Mei itu, Mas Putra? Harusnya keputusan sih, harusnya keputusan. Karena janjinya tanggal 29 itu. Tanggal 29. Tapi yang menarik di sini sih sebenarnya kalau nggak salah ada ratas ya, rapat terbatas dari Kementerian Perekonomian kemarin, dan hasilnya dan kalau nggak salah Presiden juga udah ngomong di media preparation mereka itu untuk
mulai Juni. Jadi mulai Juni Hmm. itu adalah mulai mengembalikan kegiatan sosial ya, sosial Meskipun ya masyarakat untuk dikembalikan lagi. Nah, anggapannya setahu saya yang ketetapan yang pertama yang dilakukan oleh Ketua PSSI adalah ketika Mei 29 Mei anggapannya sudah dianggap status tanggap daruratnya itu dicabut. Dia ada 1 bulan tuh, 1 bulan jeda sebelum main di Juli. Jadi Oke. memang mainnya itu baru di Juli. Jadi jedanya itu 1 Juni itu bulan ya. untuk Persiapan Juni itu untuk macam-macam. latihan ya, persiapan latihan gitu. Nah, itu yang harus di prepare sih menurut saya, apa sih namanya, kesiapannya itu seperti apa. Kalau misalnya ngelihat apa yang dibuat pemerintah, rencana-rencana mereka sih harusnya itu akan terlaksana. Jadi Juli jalan gitu ya. Juli jalan, tapi menurut saya pasti harusnya sih nggak pakai penonton lah ya. Iya. Kayaknya sih baiknya amannya sih nggak pakai penonton, karena satu hal di Indonesia itu nggak pakai tempat duduk. Stadionnya itu Beton. apa namanya, nggak ada tempat duduknya, beton. Tribun Kalau misalnya cor-coran. iya, kalau misalnya kita ngundang penonton mau dibuat setengah apa namanya, setengah dari Nggak isi bisa. stadion, anggaplah misalnya betul, Susah. misalnya anggaplah Persebaya 50.000 gitu ya, yang diboleh nonton 25.000. Siapa yang bisa mastiin, maksudnya kesiapan steward gitu ya, memastikan untuk tidak menempel ya di antara satu dan itu sangat susah, di tribun cor-coran itu tadi. Harus akan ada tenaga medis di dalam stadion kalau itu. Iya, dan makanya cukup menurut steward saya itu hitungannya, kalau misalnya ada opsi seperti itu ya hitungannya lebih bengkak lagi, karena ada steward tambahan lah, dokter lah, apa gitu. Jadi seperti itu sih. Tapi kalau ngelihat dari ya itu rencana pemerintah sih, rasa-rasanya sih akan berjalan ya, rasa-rasanya ya. Tapi kita nggak tahu lah gimana akhirnya pilihannya. Kalau saya jujur pengennya sih kalau bisa dijalanin aja deh, mau Juli kayak mau September. Ada satu hal yang menarik itu omongan dari Hassani Abdul Ghani ya. Dia ngasih lihat gambaran bagaimana Liga Thailand. Bagaimana Liga Thailand yang dia beradaptasi dengan isu ini gitu. Diubah tuh jadwalnya, dia tidak diselesaikan selama 1 musim, tapi diselesaikan memanjang sampai tengah musim tahun depan gitu. Jadi sedangkan kalau di Indonesia itu permasalahannya biasanya nih kan ada norma-norma yang tidak bisa dilewatin lah. Enggak lah, tiap tahun kan kita 1 musim gitu, nggak bisa kalau panjang, biasa lah ya. Dan itu nggak terjadi di apa namanya, nggak cuma di sepak bola aja, di semua hal ketika kita ngelewatin norma itu selalu jadi masalah lah gitu. Dan itu yang perlu dipikirkan. Tapi justru pemikiran-pemikiran yang ide-ide seperti ini itu harusnya bisa jadi solusi gitu loh. Dan menurut saya dan omongan tadi Mas Budi tadi, mitigasi risiko ini yang harusnya dijalankan saat ini, terlepas jelek atau bagus ya, tapi ini mengindikasikan lo tuh siap gitu loh. Kalian itu PSSI dan LIB siap dengan apapun nanti ada masalah apapun di depan, industri ini tetap siap untuk restart lagi gitu. Jadi memang harus, mau nggak mau sih menurutku sih udah deh jalan aja, kita lihat apa yang dikurang atau enggak. Karena kalau misalnya berhenti total terus nunggu sampai nanti lagi, berarti kedepannya kalau ada seperti ini ya akan seperti itu lagi. Sejarah pasti berulang. Kalau kita nggak pernah prepare. Betul. Terakhir Mas Budi sebelum kita usaikan ini. Iya, ya itu kuncinya memang semuanya kembali ke federasi dan juga operator. Tentu dengan kesepakatan dari manajemen klub yang berpartisipasi, baik itu di Liga 1, Liga 2 maupun Liga 3 bahkan. Selain itu juga ada kesiapan dari fans, dan ini semuanya harus real gitu, nggak bisa setengah-setengah. Jadi ya itu tadi, bahwa kesiapan PSSI seperti apa. Kalau memang PSSI siap dengan segala resiko yang ada gitu,
tentu mereka sebetulnya sudah harus berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait, baik itu pihak keamanan, pihak medis, dan lain-lain. Karena ini tadi kan resikonya mencakup ke semua hal. Kalau memang mereka siap, ya nggak apa-apa, silakan aja dilanjutkan kompetisi. Entah itu terjadi di bulan Desember, bahkan itu nggak masalah sih bagi saya pribadi gitu. Ya cuman semuanya kembali ke sana, bahwa ada aturan-aturan dan rule-rule yang mereka sudah siap untuk jalani gitu. Kalau mereka sendiri nggak siap, ya jangan harap kompetisi ini akan ada. Ya ujung-ujungnya nanti seperti yang wacana kemarin itu, bahwa akan ada turnamen pengganti. Tapi kan urgensi turnamen pengganti ini dalam kondisi seperti ini kan tidak besar gitu loh. Kenapa sih harus ada turnamen pengganti sementara liga sendiri di stop karena pandemi gitu. Kecuali kalau memang ada hal yang sangat urgensi dan memang mengganggu semua gitu. Ya mungkin bisa diadakan turnamen pengganti. Tapi kalau liganya sendiri bisa dilanjutkan, kenapa harus ada turnamen pengganti? Jadi seperti itu. Semuanya akan kembali kepada PSSI, kepada operator liga, dan juga klub-klub itu sendiri. Terutama kaitannya juga dengan pemain dan fans. Apalagi FIFA sudah banyak memundurkan jadwal ya. Iya, sudah disesuaikan semua. Jadi kan liga-liga, federasi-federasi di setiap negara itu pasti juga bisa menyinkronkan lagi gitu kan. FIFA sudah memundurkan jadwal internasional. Jadi ya sepakat sih. Alasan untuk memberhentikan, maksudnya tidak melanjutkan kompetisi itu bukan pilihan yang paling baik. Seharusnya dilanjutkan kapanpun itu, karena jadwal FIFA pun juga mundur gitu kan, internasional matches dan lain-lain itu juga pasti mundur. Jadi PSSI selaku federasi saat ini harus mempersiapkan kalau mau melanjutkan gitu sih. Karena sudah didukung oleh FIFA yang tidak menekan jadwal harus dipaksakan, misalkan betul. Harus selesai kapan kan mereka nggak punya apa? Iya, karena ini kan masalahnya semuanya. Iya, semua ngerasain gitu ya. Betul. Iya, itu sih. Jadi mungkin semuanya kita bertiga sepakat di sini liga tetap dilanjutkan ya. Entah kapanpun itu, pasti dengan protokol-protokol yang aman gitu. Pasti itu. Entah itu kapan Mas berarti ya. Entah itu September atau apa. Iya, setuju. Ya, setuju. Oke. Ya sudah, terima kasih buat Mas Budi dan Mas Putra sudah hadir di sini. Hadir secara virtual. Ya. Oke. Ini kita usai dulu ya. Kita nanti setelah tanggal 29 mungkin kalau ada keputusan dari federasi mungkin bisa lanjut ngobrol lagi, bahas tentang keputusan itu. Nanti bisa dijadwalkan. Oke. Siap. Ya udah. Oke, terima kasih Mas Putra sama Mas Budi ya. Kita tutup sini tapi Zoom-nya sama-sama. Zoom-nya jangan tutup dulu. ini rekamannya tutup dulu ya. Ya udah. Kita dari Bajul Podcast dan dan Putra dari Analisis Cetek. Ya, Budi Menekin dari Fandom. Oke, sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye.